Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, Bu. Sudah masuk ke dalam Zoom semua kan ini ya? Ya, Ibu. Oke. Ibu mau tanya nih, kalian udah siap belum untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Siap dong, Bu. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Walaupun pemerintah sudah memperbolehkan kita untuk melepas masker saat di dalam ruangan, tetapi kita harus tetap berhati-hati untuk mencegah virus atau kuman yang ada di sekitar kita agar terhindar dari penyakit. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Adakah yang ingin memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sudah memimpin doa. Ya, gimana nih kabar kalian hari ini? Ada yang sakit nggak nih? Selamat, Bu. Oke, udah pada sarapan belum nih? Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum. Nanti Sempat, Bu, kesiangan. Bangunnya kesiangan. Berarti nggak sholat subuh ya? Ya, ketahuan. Oke. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, selama pandemi ini, kalian kan di rumah aja ya? Nah, selama kalian di rumah aja itu, aktivitas apa sih yang sering kalian lakuin? Boleh dong cerita. Coba Dewa. Main sepeda, Bu. Main sepeda. Wah, seru main sepeda. Kalau Tiara ngapain Tiara? Membantu Ibu. Rajin ya. Oke. Langsung saja. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan, jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar, dan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian di lingkungan sekitar. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih contoh dari kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari itu apa aja? Jalan. Ya, ada lagi? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Apa lagi? Kalau memakai barang itu termasuk ekonomi nggak, Bu? Memakai barang. Iya, jadi barang yang pakai kayak baju gitu termasuk kegiatan ekonomi nggak, Bu? Iya, termasuk. Jadi contoh kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari itu ada menanam padi, itu kegiatan produksi, terus distribusinya itu mendistribusiin menjadi beras, terus yang buat konsumsinya, yang kegiatan konsumsinya itu memasak nasi. Nah, dari contoh yang sudah disebutkan tadi, jadi apa pengertian kegiatan ekonomi itu? Ada yang tahu juga nggak?
Kegiatan yang bermanfaat. Ya, benar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk memenuhi keperluan hidup. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelompok berisi 3 dan 4 orang. Nah, Evi, Horinisa, dan Fitria satu kelompok. Selanjutnya, Arda, Dewanti, Tiara, dan Rizka satu kelompok berempat. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu kita akan menonton tayangan video nih, video pembelajaran. Tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya, anak-anak. Ibu izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan IPS tema 4, subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi.
Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini, Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu, setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut, ternyata melibatkan beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan produksi yang terdapat di gambar 1 dan juga 2. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan produksi adalah petani teh dan juga buruh pabrik. Petani teh ini adalah pihak yang berperan sebagai pemanen teh, yang nantinya akan dibawa atau disalurkan ke pabrik teh. Nah, saat tiba di pabrik teh, buruh pabrik akan memproduksi teh yang kemudian akan dijadikan teh instan yang siap minum ataupun teh yang harus diseduh terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi distribusi yang terdapat dalam gambar 3 dan juga 4. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam distribusi adalah distributor teh dan juga pedagang teh. Distributor ini berperan sebagai pihak yang mendistribusikan atau menyalurkan teh ke berbagai wilayah. Dan pedagang teh adalah pihak yang bertugas untuk menjual teh ke konsumen. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi yang terdapat pada gambar 5. Jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan konsumsi adalah orang yang menyeduh teh untuk diminum atau konsumen. Sebagai tugasnya, teman-teman silakan buka buku pena 4B halaman 29. Lalu buatlah skema kegiatan ekonomi sesuai dengan contoh yang Bu Diana berikan. Nah, itu dia video pembelajarannya. Jadi udah sedikit kebayang ya kegiatan ekonomi itu apa aja. Oke, dari tayangan video tersebut, adakah yang bisa menjelaskan kembali apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi?
Yuk, boleh unmute ya. Coba Dewa, boleh. Kalau misalkan produksi itu kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu barang atau menciptakan suatu barang. Kalau misalkan distribusi itu untuk menyalurkan barang yang dibuat dari proses produksi. Nah, kalau konsumsi itu kegiatan yang mengurangi barang tersebut. Ya, betul. Jadi, produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Nah, kalau distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Terus untuk konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Oke, nah selanjutnya untuk lebih memahami materi pada hari ini, tolong perhatikan dan disimak penjelasan yang akan Ibu sampaikan ya. Ibu izin share screen dulu. Baik, Ibu. Oke. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat tinggal, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, dengan melihat gambar atau video yang dikirim guru ke WhatsApp Zoom, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video tentang pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi, siswa dapat menentukan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di lingkungan sekitar dengan rinci. Nah, selanjutnya, pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya, atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, ini ada macam-macam pekerjaan terkait tindakan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada pedagang. Tindakan ekonominya itu berdagang barang dagangan keliling kampung. Motif ekonominya itu memenuhi kebutuhan. Karakter yang diharapkannya itu jujur, ramah, serta berdagang secara adil sehingga tidak merugikan konsumen. Selanjutnya ada penjahit, yaitu berkeliling kampung sembari menawarkan jasanya. Motifnya ekonominya itu memenuhi kebutuhan. Karakter yang diharapkan bekerja on time, tepat janji, rapi akan hasil pekerjaan, santun. Terus selanjutnya ada petani, mengolah, menanam, dan memanen hasil pertanian. Motif ekonominya itu memenuhi kebutuhan. Karakter yang diharapkan yaitu bekerja keras, sabar, tidak suka mengeluh, cinta terhadap lingkungan. Nah, terus ada pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu mengurus rumah, memberikan pelayanan terhadap keluarga, dan mengajar bagi keluarganya. Motif ekonominya itu berbuat sosial. Karakter yang diharapkan yaitu sabar, senantiasa menyebarkan senyuman, berkarakter mulia, tanggung jawab, perhatian.
Terus ada pemadam kebakaran, yaitu senantiasa siaga menunggu laporan akan peristiwa kebakaran maupun bencana lainnya. Motif ekonominya itu berbuat sosial. Karakter yang diharapkan yaitu cepat tanggap, sigap, berpikir cepat dan kritis, disiplin, tangguh, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pejabat daerah, yaitu melayani kebutuhan masyarakat di berbagai jenis bidang. Motif ekonominya itu memperoleh kekuasaan. Karakter yang diharapkannya itu yaitu tanggung jawab, tegas, disiplin, taat peraturan, pro rakyat, merakyat. Lalu ada guru, mengajar di sekolah dan kampus. Motif ekonominya itu berbuat sosial. Karakter yang diharapkannya itu santun, penyayang, pintar, bijaksana, serta penyabar. Nah, selanjutnya ada pengusaha mengkoordinir bawahan untuk melakukan proses produksi dan distribusi. Motifnya itu memenuhi kebutuhan. Karakter yang diharapkan itu adil, jujur, ramah, dermawan. Terus ada bidan, memberikan penyuluhan dan pelayanan individu, keluarga, serta masyarakat. Motif ekonominya itu berbuat sosial. Karakter yang diharapkannya itu ramah, santun, peduli, perhatian, dan bijaksana. Dan ada juga penjual baju yang menjual dagangannya di ruko. Motif ekonominya itu memenuhi kebutuhan. Karakter yang diharapkannya itu tanggung jawab, berdagang, secara jujur, ramah, santun. Dan yang terakhir ada polisi menjaga keamanan di sekitar masyarakat. Motif ekonominya itu memperoleh kekuasaan dan berbuat sosial. Karakter yang diharapkan yaitu tegas, pro rakyat, membela rakyat, disiplin, teladan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Nah, contohnya itu ada pabrik tahu yang memproduksi tahu dan ada pengrajin batik yang membuat batik. Nah, selanjutnya ini ada distribusi. Distribusi itu dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Nah, contohnya itu ada tukang sayur menjual dagangannya, toko baju menjual barangnya, kemudian pasar yang menjualkan barangnya kepada konsumen, dan agen sembako menjualkan barangnya. Dan ada juga kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang memakai barang-barang hasil produksi. Konsumsi digolongkan menjadi dua, yaitu konsumsi rutin dan konsumsi yang sifatnya sementara. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, contohnya itu ibu membeli daging ayam untuk bahan memasak, lalu ada adik membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah, dan seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Nah, selanjutnya ada hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian. Yang pertama itu ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki suhu yang tidak terlalu dingin, sehingga mata pencahariannya beragam. Contohnya adalah petani. Di dataran rendah, lahan pertanian terbentang luas sehingga banyak masyarakat yang menjadi petani. Selain itu, dataran rendah lainnya adalah perkotaan. Di perkotaan terdapat beragam pekerjaan, seperti karyawan, pedagang kaki lima, supir, penjahit, juru masak. Nah, yang kedua ini ada dataran tinggi. Kondisi alam yang sejuk dan dingin, para penduduk memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuka lahan pertanian yang dapat ditanami tumbuhan yang bisa hidup di daerah tinggi. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi ini yaitu petani, peternak, dan pekerja perkebunan. Selanjutnya itu ada pantai. Letak geografis yang berdekatan dengan laut,
membuat masyarakat sekitarnya memanfaatkan laut untuk kepentingan bersama. Banyak masyarakat daerah pantai yang menjadi nelayan karena dekat dengan tempat tinggalnya. Jenis-jenis pekerjaan daerah pantai yakni nelayan, pengrajin mutiara, petani garam dan rumput laut, pedagang ikan, dan pemandu wisata. Nah, selanjutnya Ibu ada games nih. Ada yang mau games? Kita kan tadi udah ngejelasin materi, terus udah nonton video. Nah, sekarang kita akan games. Ada yang tahu nggak gamesnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Apa tuh? Nggak tahu. Oke, karena nggak tahu, kita langsung saja. Nah, ini yang pertama. Coba kalian tebak kegiatan ekonomi apakah ini? Ada yang tahu tidak? Produksi bukan, Bu? Apa? Produksi. Produksi. Benar nggak ya? Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Kegiatan produksi. Wah, pinter nih. Udah tahu ya bedanya. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja nih yang termasuk ke dalam hubungan keadaan alam dengan mata pencahariannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo. Dataran tinggi bukan, Bu? Ya, terus ada lagi? Dataran rendah. Ya, ada lagi? Pantai. Ya, betul. Nah, ini yang termasuk ke dalam keadaan alam dengan mata pencaharian. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, kita pasangkan kegiatan ekonomi di bawah ini. Nah, ini yang pertama nih, termasuk apa nih? Kegiatan apa? Distribusi kah, produksi, atau konsumsi ya? Ayo, ada yang bisa tebak? Konsumsi. Konsumsi, Bu. Benar nggak ya? Oke, kita lihat ya. Ya, benar. Oke, pintar. Nah, yang selanjutnya nih, apa nih? Kegiatan apa? Distribusi. Distribusi. Distribusi, Bu. Oke, kita lihat ya. Ya, betul. Distribusi ini dia agen gas. Jadi yang terakhir yaitu produksi. Oke. Yeay, pinter. Ya, habis deh gamesnya. Ya, nggak ada lagi, Bu. Udah nggak ada games mulu nanti. Oke. Ibu ucapin terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab dan menyimak pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan men-share tugas untuk hari ini melalui room Zoom dan WA Group. Sebentar ya, Ibu kirim dulu. Baik, Ibu. Oke. Nah, sudah Ibu kirimkan ya. Boleh dilihat dulu. Nah, itu Ibu kirimkan beberapa soal terkait materi hari ini. Dan Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Oke? Baik, Ibu. Oke. Oke. Nah, terus ada tugas lagi untuk membuat poster secara berkelompok sesuai dengan
kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Sekreatif mungkin ya, Ibu akan menilainya dari kerapihan, terus informasi yang ditulis, dan bahasa yang digunakan. Nah, poster ini dikerjain sebagai tugas dan dikumpulkan di minggu depan. Lalu nanti dipresentasikan di depan teman-teman. Terus udah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Ibu, tadi aku kelompoknya sama siapa aja? Tadi Hairunisa itu sama Evi sama Fitria. Ibu, tugasnya temanya itu tentang kegiatan ekonomi. Tugas yang poster? Iya. Ya, tentang kegiatan ekonomi. Ibu, tugas yang soal ini dikumpulin kapan, Bu? Tadi nggak denger. Kumpulinnya nanti jam 12 siang. Oke? Dikumpulinnya lewat Google Classroom bukan, Bu? Kumpulinnya di foto aja, dikirim ke WA, nanti kirim ke Ibu ya. Oke, Bu. Oke. Nah, untuk materi yang tadi dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan juga atau tidak nih? Oke, tidak ada ya, udah paham semua nih kayaknya nih. Oke, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Nah, kegiatannya itu disebut produsen. Nah, sedangkan distribusi itu menyalurkan suatu barang atau jasa yang kegiatannya disebut distributor, dan konsumsi yaitu menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, kegiatannya itu disebut juga konsumen. Adapun hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kedepannya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun kalian hanya di rumah saja ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada nggak nih yang ingin memimpin doa lagi? Ayo yang lain. Aku, Ibu. Oke, boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, Memberi terima kasih. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Dadah. Bye.